Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my YouTube channel, student. Di video ini kita mau bahas tentang sintesis protein. Apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah proses penyusunan protein dengan bahan dasar asam amino dengan tujuan untuk membentuk protein struktural dan protein fungsional. Protein struktural digunakan sel untuk menyusun membran sel, dan sementara protein fungsional berupa enzim dan hormon yang berfungsi untuk metabolisme sel dan pertumbuhan serta perkembangan pada sel. Sintesis protein ini melalui dua tahapan. Yang pertama adalah transkripsi dan yang kedua adalah translasi. Transkripsi merupakan proses pencetakan mRNA oleh DNA. mRNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dari DNA. Sementara DNA menjadi perancang pola penyusunan protein. Jadi DNA ini menjadi cetakan informasi genetik yang akan digunakan untuk dijadikan sebagai protein. Tahap keduanya adalah translasi, yaitu proses penerjemahan. Diambil dari kata bahasa Inggris yaitu translate. Jadi translasi ini merupakan proses penerjemahan kode-kode genetik oleh tRNA menjadi asam amino. Oke, mari kita lihat gambaran sintesis protein. Jadi proses dari sintesis protein bisa kita gambarkan dengan singkat seperti ini. Salah satu rantai dari DNA yang double helix ini akan dijadikan sebagai template atau cetakan untuk membentuk mRNA. DNA ini letaknya di inti sel. Untuk bisa dirubah menjadi asam amino, maka kode dari DNA ini harus dibawa ke sitoplasma. Karena DNA tidak bisa keluar dari inti sel, maka dibentuklah mRNA. Proses pengubahan DNA menjadi mRNA inilah yang disebut dengan istilah transkripsi. Kode genetik yang ada pada DNA disebut dengan istilah kodogen. Sementara kode genetik pada mRNA disebut kodon. mRNA yang membawa kode genetik ke sitoplasma ini akan dibawa ke ribosom RNA untuk kemudian diterjemahkan. Pada rRNA inilah kode-kode mRNA atau kodon akan diterjemahkan menjadi asam amino, dan proses ini disebut dengan translasi. Pada proses translasi akan terbentuk banyak sekali asam amino yang kemudian akan berikatan dengan ikatan peptida sehingga membentuk protein. Jadi ikatan yang terbentuk pada asam amino disebut dengan ikatan peptida. Asam amino dibawa oleh tRNA. tRNA biasanya digambarkan seperti ini. tRNA ini adalah RNA yang membawa asam amino yang sesuai dengan kodon dari mRNA. Selain membawa asam amino, tRNA juga membawa antikodon. Antikodon ini merupakan pasangan basa komplementer dari kodon. Ini gambaran singkat mengenai proses sintesis protein. Nah, sekarang kita lihat langkah-langkah dari sintesis protein secara lebih detail dan lengkap. Sintesis protein tidak terjadi pada seluruh DNA di saat bersamaan, tetapi protein akan dibentuk ketika tubuh membutuhkan protein-protein jenis tertentu. Sehingga pada DNA yang begitu panjang itu, ada proses pengenalan bagian DNA yang akan diterjemahkan, yang disebut dengan promotor. Jadi untuk membuat protein, maka kita harus membuka pilihan pada DNA di titik yang memang akan diterjemahkan. Enzim yang bekerja untuk membuka pilihan DNA ini pada proses sintesis protein adalah RNA polimerase. Nah, RNA polimerase akan datang pada promotor. Kita gambarin, ini adalah titik yang akan diterjemahkan sampai ke sini. Misalnya ya, titik awal yang dikenali oleh RNA polimerase namanya adalah promotor. Sementara titik akhirnya disebut dengan terminator. Jadi RNA polimerase akan datang pada DNA di titik promotor, titik awal
titik awal transkripsi. Nah, proses ini disebutnya sebagai inisiasi. RNA polimerase akan datang ke sini, kemudian membuka untayan DNA menjadi seperti ini. Nah, sambil RNA polimerase membuka pilinan, terjadilah yang namanya pencetakan DNA sehingga terbentuklah mRNA. DNA memiliki ujung rantai yang berlawanan arah. Jadi, salah satu ujungnya adalah 5 aksen ke 3 aksen. Ujung lainnya itu adalah 3 aksen ke 5 aksen. 5 aksen ke 3 aksen disebut dengan rantai sense. Sementara 3 aksen ke 5 aksen disebut rantai anti-sense. Berbeda dengan replikasi yang pada kedua-dua rantainya itu mengalami replikasi. Nah, pada proses sintesis protein yang digunakan sebagai cetakan untuk membuat mRNA hanya salah satunya saja, yaitu rantai antisense. Jadi, rantai antisense ini merupakan template atau cetakan yang akan dibuat untuk mengubah mRNA. Jadi, cetakan yang ini yang akan kita gunakan. Kita langsung beri contoh, misalnya kodenya adalah A, G, C, C, T. C, C, T, A. Berarti rantai sense-nya itu adalah pasangan basa dari rantai bawahnya. Kita ingat pasangan basa komplementer, A jadi T, kemudian C jadi G. Jadi rantai yang terbentuk di atasnya adalah T, T, C, C, G, G, A, T. Jadi kita punya dua rantai dengan kode yang saling berpasangan secara basa komplementer. Ketika RNA polimerase bergerak membuka pilinan DNA, dari titik promotor terbentuklah mRNA. Ini mRNA. mRNA akan terus membuat basa komplementer yang sesuai dengan rantai antisense atau template, tetapi dengan menggunakan aturan RNA, yaitu kalau ada C jadi G, kalau ada A jadi U, bukan T karena tidak ada T pada RNA. Kalau ada T pada kodogen, maka akan dirubah menjadi huruf A. Jadi kita akan dapatkan mRNA dengan kode seperti ini. A jadi U, U, C, kemudian G, G, A, U. Proses pemanjangan mRNA ini, nama prosesnya dalam transkripsi adalah elongasi. Jadi elongasi adalah proses pemanjangan mRNA yang didapatkan dari rantai antisense-nya DNA. Nah, proses elongasi pada mRNA akan berhenti ketika sudah mencapai titik terminator. Proses ini disebut dengan istilah terminasi. Nah, sekarang kita sudah dapat mRNA. mRNA akan dibawa ke sitoplasma untuk kemudian bertemu dengan rRNA atau ribosom RNA. Ribosom RNA ini memiliki dua unit besar dan unit kecil. Di sini terdapat lokasi penerjemahan mRNA atau kodon menjadi asam amino. Asam amino terbentuk dari 3 kode basa genetik pada mRNA yang disebut dengan kodon. Pada huruf-huruf ini ada UUC, UUC, dan GGA. Yang U ini sendirian jadi tidak bisa diterjemahkan. Untuk menerjemahkan, maka tRNA akan mengikat asam amino di sitoplasma dengan menggunakan enzim aminoasil sintetase. tRNA yang sudah mengikat asam amino yang sesuai dengan kodon UUC kemudian akan menuju ke ribosom dan melekatkan antikodonnya
pada mRNA. Penerjemahan terjadi secara berurutan pada rantai mRNA. Untuk UUC maka antikodonnya adalah AAG. Untuk GGA CCU. Nah, asam amino yang terbentuk ini akan saling terikat dengan ikatan peptida dan terbentuklah protein. Jadi, penyusunan asam amino dengan ikatan peptida dilakukan oleh rRNA. Jadi, kalau kita tuliskan, kita tadi punya rantai DNA A, G, C, C, T, A. Rantai yang digunakan sebagai cetakan adalah rantai antisense. Jadi dirubah menjadi mRNA, UUC, GGA, U. Nah, baru dari mRNA itu diterjemahkan menjadi asam amino. Nah, untuk tahu asam amino yang terbentuk itu apa aja, kita harus melihat ke dalam tabel asam amino. Nah, ini dia tabelnya. Jadi kita tinggal lihat UUC, kita lihat huruf U. Nah, ini dia ada di depan UUC. Itu asam amino yang terbentuknya adalah penilalanin. Kemudian GGA, nih huruf G. GGA glisin. Jadi asam amino yang terbentuk adalah penilalanin dan glisin. Nah, asam amino ini di bawah tRNA juga membawa antikodon. Kode antikodon itu kita lihat adalah pasangan basa dari mRNA. U itu jadi A, kemudian C jadi G, C ini ya, A-nya jadi O. Oke, kalau kalian perhatikan baik-baik, antikodon itu, kalian perhatiin, sama dengan DNA antisense, kecuali huruf T-nya diganti U. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai rumus ya. Ini akan berguna sekali ketika pertanyaan di soal adalah antikodon. Kalau ada DNA antisense, maka ada DNA sense. Di pertanyaan, terkadang yang diketahuinya adalah DNA sense-nya. Kodenya DNA sense itu mirip dengan mRNA, kecuali bagian T-nya dirubah menjadi U. Ya, lihat. T yang ini juga bisa kita jadikan patokan. Ketentuannya sama, kalau ada huruf T pada DNA sense itu jadi U. Itulah materi tentang sintesis protein. Silahkan kalian coba soal-soal berikut ini. Oke, soal pertama, jika ada rantai antisense CCG, ATG, GAT, tentukan asam amino yang terbentuk. Soal nomor 2, sebuah rantai antikodon UUU, CCC, GGG, AAA, tentukan asam amino yang terbentuk. Yang ketiga, rantai DNA sense mempunyai urutan seperti ini, TGC, CGG, ACT. Maka urutan basa nitrogen pada tRNA adalah, silakan coba jawab, kemudian kirim pada grup tugas biologi. Oke, see you next time. Semoga videonya membantu kalian untuk memahami sintesis protein. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.